Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama saya di channel Dion Vlog. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di area ladang. Ini lagi melihat pengolahan lahan secara tradisional ya kawan, memakai alat bajak sapi yang ditarik dengan sapi. Ikuti terus kawan channel saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya kawan. Let's go, ikuti terus kawan. Ini di daerah saya ini rata-rata masih memakai alat tradisional ya kawan, yaitu bajak alat bajak tradisional yang ditarik dengan sapi. Ya sebagian sudah ada yang modern pakai traktor, tapi biasanya traktor itu kalau lahan sini kalau terlalu banyak di traktor itu kan bekasnya traktor kan terlalu dalam, itu lahan di sini itu kurang subur kawan. Jadi musim tanam ini pakai traktor, nanti tanam berikutnya ditarik pakai sapi gitu kawan. Dan ini kebetulan lahannya orang tua saya ini diolah dengan ditarik sapi atau bajak tradisional ya kawan. Ini persiapan untuk tanam jagung. Ini cuma istilahnya dilarik, nanti habis itu diairi. Setelah diairi nanti ini langsung ditanami. Ada sebagian yang didasari dengan pupuk merah itu kawan. Habis itu baru ditanami, nanti atasnya dikasih pupuk kandang. Tapi ini untuk yang punya orang tua saya ini nggak didasari sama pupuk kawan, cuma nanti habis ini diairi langsung ditanami, langsung di atasnya jagung ditutup dengan pupuk kandang. Untuk kanan kiri ini sudah tanam semua kawan, jadi untuk punya orang tua saya ini bisa dibilang telat lah, karena kanan kiri ini sudah tanam duluan. Untuk yang dipanen kan punya orang tua saya ini kan ya juga paling belakang, jadi tanamnya juga paling belakang kawan. Ini sengaja video saya ini tak ambil pakai drone tradisional ya kawan. Banyak drone tradisional atau HB yang saya ikat di bambu panjang terus tak angkat, makanya sekali lagi maaf kawan, ini gambarnya agak kleder-kleder atau goyang-goyang kawan ya. Tapi nggak apa-apa lah kawan, sambil belajar, semoga saja bisa tercapai keinginan buat beli yang lebih modern lagi, amin. Untuk kualitas gambar mungkin juga agak mempengaruhi ya kan kalau pakai drone betulan. Jadi akan lebih indah kalau nampak dari atas. Ini pakai bambu aja sudah kelihatan dari atas, kelihatan luas kelihatannya, apalagi drone beneran. Nah, kita kembali lagi kawan ke pengelolaan lahan yang ditarik pakai sapi. Itu harian, kalau di sini itu satu hari, maksudnya enggak satu hari, mulai jam 7 sampai jam setengah 12 atau jam 11 itu di sini itu rata-rata 100 sampai 130 kawan hari ya, itu ongkosnya itu. Kalau di tempat kawan-kawan berapa ya. Jadi kita sambil tukar-tukar pengalaman ya kawan, tukar-tukar info.
Jadi kawan-kawan bisa tahu harga patokan untuk pajak tradisional yang ditarik pakai sapi atau kerbau di sini itu ongkosnya itu jam 7 sampai jam 11 sampai 12 itu sekitar 100 sampai 130 kawan. Biasanya kalau 130 itu nggak makan dan nggak dikasih rokok. Tapi kalau 100 itu di sini tuh sudah istilahnya sudah bersih, nerima uang bersih. Pagi sarapan, nanti sekitar pukul 10 dikasih makan. Nah, berarti kan terima bersih kawan. Ini kebetulan di tempat saya ini kemarin 1 minggu yang lalu itu habis hujan kawan, tapi sampai sekarang belum ada hujan. Ini cuma redup-redup aja itu. Kalau di tempat-tempat kawan semua gimana ya? Apakah sudah hujan? Ini untuk lahan yang areanya lahan orang tua saya ini. Panen kemarin itu dibajak pakai traktor kawan. Jadi tanam berikutnya yang sekarang ini dibajak pakai alat tradisional, yaitu ditarik dengan sapi kawan. Biasanya kalau punya orang tua saya ini tanam berikutnya nanti juga pakai sapi biasanya kawan. Untuk pengolahan lahannya juga pakai sapi. Kalau nggak gitu, kalau sudah hujan biasanya cuma kalau di sini istilahnya apa ya kawan ya, nyaju itu loh kawan, yang dilubangi pakai alat seperti ditusuk-tusuk itu loh kawan. Nah, itu biasanya cuma gitu, disemprot pakai pembasmi rumput itu. Begitu rumputnya kering langsung dilubangi tanahnya, ditanami. Itu kalau sudah waktunya mepet karena sudah hujan terus. Jadi caranya itu begitu kawan. Mungkin kurang lebihnya di tempat-tempat kawan juga sama ya mungkin ya kawan. Ini untuk pengolahan lahan yang seperti dibajak pakai sapi itu setengah hari kawan. Itu cuma benih cuma sekitar berapa ya, 1 kiloan, 1 kilo lebih, itu setengah hari. Dan untuk kalau tanamnya benihnya sekitar 5 kilo itu kalau dibajak pakai sapi itu, kalau cuma dilari alias itu cuma di garis-garis itu ya sekitar 2 hari atau 2 siang. Jadi mungkin agak lama kawan kalau pakai alat tradisional atau bajak dengan sapi, tapi hasilnya tidak kalah dengan alat tradisional. Cuma kalau pakai traktor itu akan lebih praktis dan lebih cepat. Tapi kalau tanahnya di sini tanahnya kering, kalau terus di traktor itu nanti bekasnya itu akan besar-besar kawan. Grogalan kalau di sini namanya, itu besar-besar karena tanahnya kan terlalu kering terus di traktor. Dan untuk mengatasi itu biasanya di sini itu diairi dulu. Kalau tanahnya terlalu kering, terlalu atos ya istilahnya, itu biasanya gitu diairi dulu, ditunggu 2 sampai 4 hari baru di traktor. Itu akan mempengaruhi tanahnya biasanya akan menjadi gembur. Mungkin di tempat lahan kawan-kawan mungkin ada yang lebih subur lagi dari tanah di tempat saya ini. Tapi tanah di tempat saya ini alhamdulillah kawan, untuk pertanian juga alhamdulillah lebih maju daripada maksudnya
lebih maju lagi ketimbang saya waktu kecil saya dulu. Kalau waktu kecil saya dulu kan cuma apa ya kalau namanya istilahnya itu cuma menunggu air hujan atau tanah tak ada hujan. Adapun sumur bor yang dibikinkan pemerintah itu nggak terlalu menjangkau dengan lahan luas kawan, karena kan dulu kan mengalirnya kan melalui tanah kawan. Jadi air dari sumur bor yang dibuatkan pemerintah dulu itu langsung dari sumur bor yang diairkan ke tanah, jadi dia mengalir ke tempat tujuan petani yang membutuhkan itu. Tapi kalau sekarang kan dialirkan kan lewat pipa-pipa, jadi lebih efektif lagi. Jadi bisa dibilang maju lah, lebih maju daripada masa kecil saya yang dulu. Masa kecil saya dulu itu lahan atau yang digarap sama orang tua saya ini dulu kan cuma dialiri air dari sumur bor PPAT itu airnya memang besar, tapi ya kalau orang yang mengairi harus orang dua, itu pun akan kewalahan karena tanggul-tanggulnya di sepanjang aliran itu kadang-kadang jebol. Beda kalau sama sekarang kan semua kan sumur-sumur bor sibel pakai listrik, itu kan pakai dialiri kan mengalir kan lewat pipa, jadi nanti cuma jebolnya dari pipa-pipa itu aja. Ini lahannya itu cuma ya itu kawan, yang belum tertanami itu yang di area orang tua saya sama balik saya itu. Yang kanan kiri yang sudah hijau itu sudah ditanami, itu punya tetangga-tetangga itu sangat cepat kawan tanamnya. Jadi begitu panen, habis panen lahan diolah lagi terus ditanami lagi. Karena mungkin ya modalnya mungkin cukup kawan. Bisa dikatakan cukup itu habis panen dia kan nggak nunggu dapat uang dari hasil panen, itu kan sudah ada modal lagi, jadi langsung ditanam lagi. Tapi ini untuk punya orang tua saya ini kan nunggu hasilnya dijual dulu, nanti ada baru dapat uang, baru diolah dan ditanami lagi. Cuaca di tempat saya ini sangat panas kawan beberapa hari ini. Kalau di rumah gitu panasnya bukan main. Kalau di ladang gini mendingan kawan, karena ada anginnya kan nggak terhalang bangunan, jadi anginnya tuh los. Jadi awalnya kalau di ladang ini kalau melihat tanaman-tanaman yang menghijau itu bikin hati adem kawan. Biarpun hutang menumpuk tapi hati adem, buat mikir itu juga jernih dan tenang. Biasanya pikiran kalau tenang itu kalau dibuat mikir kan menghasilkan solusi-solusi yang terbaik. Betul apa betul kawan? Ini itu di sebelahnya seberang yang jauh-jauh itu yang di area persawahan itu juga bentar lagi padinya sudah panen kan. Mungkin bulan 10 akhir ini atau bulan 11 awal ini sudah panen. Jadi habis itu nanti mungkin ditanami lagi langsung, karena kan habis panen itu kan sudah memasuki musim penghujan mungkin di sini.
habis tanam ini nanti kalau panen mungkin di tempat saya ini juga jagung lagi kawan. Soalnya petani di daerah saya ini lebih, maksudnya ini di area ladang loh kawan, di area, bukan di area persawahan itu. Rata-rata petani itu daerah sini itu lebih memilih tanam jagung ketimbang tanaman lainnya. Mungkin di samping biaya perawatannya lebih praktis, lebih ekonomis, itu kan juga lebih mudah untuk jagung itu perawatannya. Ada sebagian yang melon kawan, tapi perawatannya kelihatannya juga terlalu rumit. Kalau untuk para petani yang orang-orang tua dulu mungkin ya nggak akan telaten, jadi lebih memilih tanam jagung atau kacang tanah. Kacang tanah pun di sini kemarin itu harganya anjlok kawan. Jadi mungkin petani-petani lainnya ini sekarang ini tanam jagung semua. Ini di Galengan itu kalau tempat saya tak tanami rumput gajah kawan, rumput yang seperti tebu itu loh, buat makan ternak. Tapi di sini rata-rata nanti kalau rumputnya itu tinggi biasanya dibuat rumah tikus. Jadi tempat saya nggak sampai tinggi, sudah diambili sama adik-adik saya, kadang tak ambili buat pakan ternak. Kalau di tempat kawan-kawan mungkin rumput masih banyak ya kawan, apalagi kalau yang dekat sama air, maksudnya dekat sama air, dekat sama sungai-sungai yang airnya mengalir itu mungkin rumput masih banyak ya. Kalau di tempat saya ini kalau musim-musim kemarau ini, kalau nggak punya tanaman sendiri, kalau mau ambil rumput cari di hutan juga susah kawan, karena sudah kering, karena jauh dari sumber mata air, maksudnya sumber mata air yang mengalir seperti yang di sungai-sungai kawan. Cuma di sini kan sumber mata airnya kan cuma mengandalkan dari sumur bor. Nah, yang itu kawan, itu jagungnya itu sudah menginjak memasuki memasuki keluarnya bunga itu kawan. Nanti habis itu kan keluar buahnya. Jadi untuk lahannya ini sih, lahan orang tua saya ini terbilang paling belakang tanamnya. Ini sudah pemupukan 2 kali mungkin itu, makanya sudah tinggi. Untuk bajak tadi kawan, bajak yang ditarik sama sapi itu di tempat kawan-kawan itu rata-rata pakai sapi apa pakai kerbau kawan ya. Soalnya kalau di daerah saya ini kerbau itu sudah nggak ada yang istilahnya petani sudah nggak ada yang merawat kerbau, rata-rata sudah sapi. Jadi untuk alat bajak tradisionalnya itu ditarik sama sapi itu. Di sawah pun kalau ada yang bajak juga ditarik pakai sapi itu. Nah, soalnya kerbau di sini itu mungkin nggak cocok karena jauh dari sumber-sumber air, dari sungai-sungai itu mungkin kawan ya. Jadi di sini itu sudah nggak ada. Dulu waktu kecil saya dulu ada kawan, tapi sekarang nggak ada yang merawat kerbau itu, jadi beralih ke sapi itu. Di sini itu untuk pohon jagungnya kawan, itu walaupun kering juga nggak ada yang dibuang, itu dikasihkan makan sama ternak itu.
poncak, batang jagung, batang padi itu walaupun kering dikasihkan sama ternak itu. Untuk batang padi itu biasanya satu L300 itu nyampe tempat saya itu sekitar 700 kawan, belinya itu 700. Jadi di situ tuh nggak ada yang buang, biasanya atasnya kalau masih hijau itu diambil dikasih makan ternak, nanti bawahnya itu kalau kering juga dikasih ternak lagi. Itu namanya blubut kalau istilahnya di tempat saya, buat cadangan memasuki musim penghujan. Jadi nanti kalau nggak keluar cari rumput kan, nggak bisa keluar cari rumput, ada cadangan itu, walaupun kering kan ada cadangan. Itu rata-rata di tempat saya gitu kawan. Mungkin beda lagi kalau di tempat kawan-kawan ya, apalagi kalau di tempat kawan-kawan yang dengan mudah mencari rumput. Jadi nggak harus mengeringkan batang padi atau apalah buat makan ternak kalau memasuki musim penghujan. Kalau di sini rata-rata juga gitu kawan. Dan itu kelihatan tadi di video ada bekas batang-batang pohon jagung itu juga tak kasih makan ternak kawan. Soalnya kalau gini kan ya nggak mau cari rumput itu susah. Jadi ya dikasih makan kering-keringan itu kawan, karak lah istilahnya ya. Karena kan nggak hijau, jadi cuma itu makanan di sini, makanan ternak di sini kawan kalau musim-musim gini. Tapi yang biasanya yang kalau yang pelihara sapi-sapi jantan biasanya kan diselingi sampai konsentrat sama katul itu loh kawan, bekas gilingan padi yang lembut itu loh, apa namanya kalau di sini namanya katul. Dan polar biasanya itu pun kalau yang modalnya cukup itu polar. Jadi di sini itu kalau rumput yang hijau itu kalau enggak memasuki musim tanam atau tanam jagung atau tanam padi sudah memasuki masa panen itu, rumput itu sulit kawan. Walaupun ada itu kan sekarang kan sudah banyak pembasmi rumput itu. Jadi kalau di galeng-galengan itu kalau nggak punya ternak ya disemprot. Kalau di sini itu sapi itu rata-rata yang merawat sapi itu ya itu kawan, makanannya masih makanan kering itu kalau memasuki musim-musim kemarau ini rata-rata. Tapi ya diimbangi dengan pemberian minumnya itu tadi. Ini sudah mau selesai itu pajaknya pengolahan lahan ini kawan. Jadi ini terima kasih kawan-kawan semua sudah mengikuti video saya. Semoga bermanfaat dan menghibur kawan-kawan semua yang rindu akan area-area ladang. Apabila ada kata-kata yang salah atau gambar yang kurang berkenan di hati kawan semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.